Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asyila. La ilaha illallah wahda sadaqa wahda wa nasara abda wa a'azzunda hajamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikin. Ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyam ayyamal a'yadi ya fatan li ibadi salihin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa as'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam sehat. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Guna menjadi insan yang bertakwa. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda yang agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang paling mulia, sebagai referensi keteladanan terbaik yang memperbaiki akhlak manusia, yang kecintaannya kepada umat Islam tidak pernah putus hingga akhir zaman. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita menikmati sholat Idul Fitri dalam terik matahari yang tidak seterik ketika kelak di padang mahsyar. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu terjunjung pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib salat Idul Fitri yang fitrah dan mulia ini, khatib mengingatkan kepada diri sendiri dan kaum muslimin dan muslimah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Pada khutbah Idul Fitri yang merupakan rangkaian salat Idul Fitri ini, izinkan saya untuk menyampaikan judul khutbah nilai-nilai puasa dalam membangun kota metro berkelanjutan, Metro Emas 2037, 100 tahun kota metro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri
Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa, maka sejak fajar tadi pagi kita telah berpisah dengan bulan Ramadan 1445 Hijrah. Dan di hari kemenangan Idul Fitri yang mulia ini, selayaknya kita ungkapkan sepenuh hati rasa ceria dan rasa syahdu kita akan suasana ini, sembari mengagungkan nama Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini bulan suci Ramadan telah berlalu, bulan di mana kita sering melakukan ibadah di masjid dan musola untuk berjamaah sholat 5 waktu dan tarawih. Waktu di mana kita sering mendengarkan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bulan di mana kita merasakan indahnya berbuka puasa bersama keluarga dan handai tolan. Bulan di mana pahala ibadah dilimpahkan, pintu surga arayan dibukakan. Bulan di mana dosa-dosa diampuni dan doa-doa dikabulkan. Bahkan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar di mana Al-Quran diturunkan. Satu malam yang istimewa senilai 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan yang telah kita lalui ini, kita diingatkan lagi untuk menjadi umat terbaik dan wajib mempersiapkan umat terbaik ke depannya yang hanya semata menghambakan diri kepada Allah, yang berakhlak mulia dengan membangun tatanan masyarakat menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kulu min rizki rabbikum waskurullah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Isi kota Metro dalam mewujudkan kota berpendidikan, sehat, sejahtera dan berbudaya tentunya adalah suatu rangkaian estafet dalam pembangunan jangka panjang 20 tahunan. Tahap pertama 2000 sampai dengan 2025 yang tentu akan dilanjutkan pada estafet kedua 2026 sampai dengan 2045 yang merupakan tahun keemasan, yaitu 100 tahun kota Metro pada tahun 2037 dan Indonesia emas 100 tahun 2045. Hal ini tentu dapat dicapai bila para penyelenggara negara dari pusat sampai daerah menjalankan nilai-nilai kepemimpinan Hadimul Ummah untuk mencapai tatanan masyarakat sejahtera khairul ummah. Di bulan Ramadan ini kita diingatkan lagi untuk menjadi umat terbaik yang memberi manfaat. Puasa bertujuan memberikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang semakin tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 di atas menerangkan mengenai perintah untuk berpuasa bagi orang beriman. Tentu puasa orang beriman bukan saja menahan diri dari lapar, dahaga dan syahwat pada saat yang ditentukan, namun menahan semua panca indera dari hal-hal yang merusak ibadah puasa dengan memperkuat qalbun salim, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita semua tahu bahwa keadaan dunia saat ini sangatlah kompleks. Persaingan semakin ketat di berbagai bidang, membuat kita harus berjuang dan bekerja lebih keras untuk meraih hal sukses. Saudara kaum muslimin muslimah jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, perubahan dan perkembangan dunia dan munculnya berbagai persoalan geopolitik, geoekonomi mempengaruhi tatanan sosial budaya, keamanan dan juga permasalahan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Di dalam Islam, konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Dijelaskan dalam surat Al-Hasyr 18 yang tadi dibacakan imam kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanjum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk masa depan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jelaslah
Pembangunan berkelanjutan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya kita wajib mentaati, dan tentu kita meyakini hal ini merupakan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi yang akan diminta pertanggungjawaban di akhir kehidupan kita. Untuk itu pembangunan tidak hanya dilihat dari pembangunan fisik saja, namun juga membangun mental spiritual dalam mencapai peradaban yang lebih baik. Selain itu, Kota Metro memiliki posisi yang sangat strategis di sentrum Provinsi Lampung, yang menjadi pusat kegiatan wilayah dari Provinsi Lampung, di mana saat ini Metro masuk dalam level tinggi pembangunan dengan angka kemiskinan rendah, yang akan menjadikannya sebagai pusat penting jasa dan perdagangan, dengan menjaga ketahanan pangan, energi, di mana air sebagai faktor terkait dalam economic water security, public water security, dan environment security atau view nexus. Membangun metro tentu harus dengan landasan gotong royong dalam kearifan lokal masyarakatnya yang mencintai kotanya. Maka merancang ke depan metro menuju keemasan 2037 untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah keniscayaan. Dengan dimulainya merancang secara detail rencana tata ruang dan peradaban dalam menyambut pembangunan sebagai kota berkelanjutan, sustainable city. Saat ini upaya terus dilaksanakan dalam proses pembangunan yang terus berdasar pada siklus kehidupan manusia. Artinya pembangunan berdasarkan kebutuhan hidup pada satu masa kehidupan. Saat ini dalam era Society 5.0, Industri 4.0, kecepatan informatika yang melesat, perlu pelayanan yang cepat, terutama pelayanan publik tentunya. Alhamdulillah, meskipun belum sempurna, dalam pelayanan publik kita telah mempunyai mall pelayanan publik dan menjadi 21 pilot project mall pelayanan publik digital di Indonesia dari 514 kabupaten kota dengan kepuasan tertinggi 92,4%. Demikian juga dalam hal perlindungan kesehatan yang semakin baik dengan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna. Alhamdulillah, Metro adalah sebuah kota kecil yang satu-satunya yang mempunyai rumah sakit pendidikan fakultas kedokteran utama. Alhamdulillah juga pemerintah Kota Metro juga memiliki rumah sakit hewan yang baru diresmikan pada tahun 2024 ini di bulan Februari, dan merupakan satu-satunya rumah sakit hewan di Provinsi Lampung. Alhamdulillah, Metro dalam tata kelola pemerintah juga mendapat penghargaan 10 besar kota dengan perencanaan pembangunan terbaik di tahun 2023 dengan nilai akuntabilitas kinerja tertinggi di Provinsi Lampung, dan insya Allah Kota Metro tahun 2024 ini dapat masuk 3 besar dalam perencanaan pembangunan daerah. Mohon doanya tentu masyarakat Kota Metro, bumi Sayawa yang mencintai kota ini dengan sepenuh hati. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, banyak sekali prestasi-prestasi anak Kota Metro yang telah dicapai di tingkat provinsi, regional maupun nasional. Saat ini juga kita hadir anak-anak Metro yang akan kelak memimpin Kota Metro. Bapak Brigadir Jenderal Hengki adalah orang Metro. Bapak Ketua DPRD adalah Kota Metro yang sehari-hari dulu juga tentu berada di lapangan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kota Metro dalam waktu 3 tahun pasca pandemi COVID-19 terus berbenah di bidang pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan keamanan. Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi Kota Metro berangsur membaik pasca pandemi, walaupun sempat terjadi kontraksi pada tahun 2020 minus 1,79. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, saat ini pertumbuhan ekonomi Kota Metro mencapai 4,8% dengan laju pertumbuhan dari tahun 2022 sampai 2023 sebesar 7,76%. Angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam pembangunan sumber daya manusia, Ramadan mengajarkan nilai-nilai
nilai-nilai menuju terciptanya generasi Rabbani, sebuah tema atau konsep yang mengacu kepada pembangunan manusia berkelanjutan dalam nilai spiritual dan moral, generasi yang memiliki karakter dan akhlak yang baik. Bulan Ramadan adalah madrasah terbaik untuk kita dalam membentuk kecerdasan dan kesehatan jasmani rohani. Pemerintah Kota Metro mendesain kebijakan untuk mewujudkan generasi emas Metro Cemerlang atau Gemerlang dalam manajemen bonus demografinya. Tentu capaian ini menyongsong Metro Emas 2037, Indonesia Emas 2045. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua membangun kepedulian kepada sesama, tentu juga dengan memperhatikan saudara-saudara kaum du'afa, kelompok berisiko, ibu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Tidak boleh ada orang kelaparan di sekitar kita, sementara kita hanya bersenang-senang sendiri, memikirkan kepentingan pribadi dan tidak peduli dengan pembangunan. Allah memperingatkan kita dalam surat Al-Hijr ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yuhihimul amalu fausafa ya'lamun. Biarkan mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka mengetahui akibat perbuatannya. Ramadan mengajarkan kepedulian, Ramadan mengajarkan bagaimana tertib dalam hal waktu, saling menghormati dan memberi manfaat untuk kehidupan dalam mencapai keimanan dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin muslimah, setelah puasa ini kita diharapkan menjadi pribadi yang terbaik, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, yang mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Kuntum khairu ummatun ukhrijat linnas ta'maruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi insan rabbani, insan yang mengabdi semata kepada Allah, yang mempelajari Al-Qur'an, insan yang mempunyai nalar baik, yang berilmu dan beradab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku, kata Allah. Insan robbani yang dengan ilmu dan qalbun salimnya dapat membedakan antara benar dan batil, beradab dan tidak suka merampas, tidak mengambil hak orang lain. Ia ramah dalam pergaulan dan bersahabat, yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan lingkungan. Namun ia kadang lupa dan ia tidak selalu benar. Masalah Idul Fitri, hafizahullah, tidak ada gada yang tidak retak tentunya. Demikian juga sekali kami dalam menanggung amanah ini. Untuk itu mari kita bersama-sama memberikan pembangunan yang terbaik kepada Kota Metro, dengan tujuan tentu juga iman dan ketakwaan kita. Semoga Ramadan 1445 Hijrah ini menjadikan kita siap untuk memberikan nilai-nilai manfaat di 11 bulan yang akan datang dengan membangun Kota Metro Bumi Sayawa yang kita cintai. Selamat bertemu tentu insya Allah di Ramadan 1446 Hijrah. Semoga kita selalu sehat, panjang umur. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin wal muslimah hafizahullah, marilah kita tengadahkan tangan, lapangkan hati kita, qalbun salim kita, khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan syakirin hamdan wa hamdan wa Amin ya Allah. ya rabbana lakal hamdu wa jalal mulkika wa Amin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal innaka samiun qarib mujibud da'wat. Allahumma fir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir li warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa afini Rabbana atina mudkhala sidqi wa Amin ya Allah. waj'alni min ladunka sultanan Amin, nasira amin ya Allah. wa qul ja'al haqq Amin. wa jahaqqal batil Amin ya Allah. innal batila kana Amin ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna Amin ya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal Amin jannah ya Allah. wa na'udzubika min syakhrika. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ihdal jannata mar abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa man yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta akhibba wa anta aqrabu li taqwa. Saya wali kota Mitro beserta segenap jajaran Forkopimda mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.